Shalom, jumpa lagi dengan saya, Pendeta James Pangau di channel YTW, Yesus Tidak Berubah. Tema kita pada kali ini adalah pertukaran pada salib. Pertukaran pada salib. Sudah mungkin pernah mendengar di medsos beberapa waktu silam, ada orang yang kalau lihat salib merinding, nggak tahu kenapa dia merinding. Tapi ada juga orang lihat takut lihat salib. Takut kenapa kita juga nggak tahu. Ada orang juga benci dengan salib. Benci kenapa kita juga tidak tahu. Dan mereka juga nggak tahu kenapa merinding, kenapa benci, kenapa takut. Mereka juga nggak tahu. Dan pada saat ini kita akan diberitahu ada apa dengan salib. Apakah salib itu layak dibenci? Apakah salib itu membuat Anda merinding? Mari kita akan lihat di Alkitab kita. Pertama, di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-21 berkata demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Pertama, kita dibenarkan. Alkitab katakan Roma 3 ayat yang ke-23. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Apa itu maut? Neraka. Itu baru benar-benar neraka. Upah dosa ialah maut. Tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Alkitab katakan seorang pun tidak ada yang benar di dunia ini. Saya akan baca buat saudara bahwa seorang pun tidak ada yang benar. Begini, Roma 3 ayat yang ke-10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Nggak ada yang benar. Kalau membenar-benarkan diri, banyak orang membenar-benarkan diri. Atau membenarkan si A, si B, si C, dan lain sebagainya. Tapi Alkitab katakan kebenaran kita kalau diperhadapkan dengan firman Tuhan, maka kebenaran kita itu seperti kain lara, kain kotor. Kebenaran manusia itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Tetapi kita baca tadi, Yesus mati di salib supaya kita dibenarkan oleh Tuhan. Kan indah kalau kita dibenarkan. Tadi semua sudah berbuat dosa, tapi karena Yesus sudah memikul dosa kita, kita dibenarkan. Itu pertama. Dan kedua, Galatia 3 ayat yang ke-13 dan 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Yesus itu nggak terkutuk, tapi dijadikan kutuk. Yang terkutuk itu kita. Sejak kita jatuh dalam dosa, kita sudah terkutuk. Tapi Yesus ambil alih kutuk itu. Dia yang tanggung kutuk itu. Supaya kita diberkati. Puji Tuhan. Kalau engkau mau diberkati oleh Tuhan, jangan pikul kutukmu.
Semua manusia sudah terkutuk, tapi Yesus ambil alih kutuk itu, sehingga kita diberkati. Pertama, kita dibenarkan. Kedua, kita diberkati. Dan apa yang ketiga? Ketiga ini 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketiga, kesembuhan. Kesembuhan. Yesus mati di salib supaya dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Ini setidaknya ada 3 pertukaran. Ada banyak, tetapi saya ambil 3 poin saja, bahwa terjadi pertukaran pada kayu salib. Kita dibenarkan. Yesus yang ambil alih dosa kita. Kita diberkati. Yesus ambil alih kutuk buat kita. Kita disembuhkan. Yesus ambil alih luka-luka di tubuhnya, karena oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Puji Tuhan, itulah makna dari salib. Jangan takut dengan salib, karena di situ dosamu diampuni. Jangan takut dengan salib, karena di situ engkau disembuhkan. Jangan takut dengan salib, karena di situ engkau dibenarkan oleh Allah. Puji Tuhan, salib mengubah kita menjadi baru. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman Tuhan ini. Berkati Tuhan setiap pendengar yang sudah ikut program ini. Tuhan berkati. Engkau yang tahu apapun masalah mereka, Tuhan berkati. Tuhan campur tangan. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Pulihkan yang lemah imannya, yang putus asa. Tuhan berikan pengharapan. Kalau ada Tuhan dari rekan-rekan yang sedang sakit, mengalami positif COVID-19, Tuhan tolong jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan mereka disembuhkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara diberkati dengan firman Tuhan ini, silakan saudara share, bagikan kepada teman-temanmu. Jangan lupa subscribe supaya bukan hanya Anda, orang lain pun diberkati. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan berkati. Sampai jumpa lagi. Haleluya.